adalah Toyota Veloz HEV atau Veloz Hybrid. Yes, akhirnya LMPV atau MPV 7-seater entry level di Indonesia ada juga yang pakai mesin hybrid. Dan ini hybridnya hybrid beneran ya, bukan mild hybrid. Yang artinya dia bisa jalan beberapa saat hanya dengan motor listrik dan baterainya aja. Dan bakal bikin konsumsi BBM-nya jadi jauh lebih irit dibanding yang biasa. Nah, buat detailnya, simak di 10 menit dari Toyota Veloz Hybrid. Satu, varian dan harga. Oke, jadi Veloz Hybrid ini baru masuk tahap pre-order aja ya. Jadi harga yang berlaku di sini baru berlaku hingga akhir 2025 aja. Dan yang pesan mobilnya sekarang juga baru bakal dapat unitnya di awal 2026. Veloz Hybrid ini bakal ada 4 varian, dari paling tingginya Q Modelista TSS, bawahnya Q Modelista, bawahnya Q, dan paling bawahnya V. Dan yang gila sih harganya ya. Varian paling bawahnya 299 juta di masa pre-order ini. Cuma beda 3 juta dari harga Veloz bensin paling murah sekarang. Dan bikin dia jadi mobil 7-seater hybrid termurah di Indonesia. Loh, R3 gimana? Nah, R3 itu kan mild hybrid, alias mobilnya nggak bisa melaju kalau mesin bakarnya nggak nyala. Sedangkan Veloz ini strong hybrid. Jadi kita bisa jalan hanya dengan motor listrik dan baterainya aja buat beberapa saat. Nah, ada kabar Veloz bermesin bensin bakal stop dijual di sini pas yang hybrid ini udah mulai dijual resmi. Tapi Toyota masih belum konfirmasi hal itu ya. Sama juga kayak banyaknya info detail lain dari Veloz hybrid ini yang masih belum dikonfirmasi. 2. Pilihan warna. Veloz Hybrid ini tersedia dalam 4 pilihan warna ya. Putih Platinum White Pearl, Silver Mica Metallic, hitam Black Metallic, dan merah Dark Red Mica Metallic. Sedangkan yang varian Modelista hanya dalam 3 warna aja. Putih two tone, silver two tone, dan merah two tone. 3. Mesin hybrid. Oke, ini bagian yang paling membedakan Veloz Hybrid dan yang bermesin bensin. Kayak yang kita bilang, sistem hybrid di Veloz ini adalah strong hybrid, yang artinya dia bisa jalan hanya dengan motor listrik dan baterainya aja tanpa perlu menyalakan mesin bensinnya buat beberapa saat. Yang artinya respons akselerasinya bakal jadi lebih instan dan konsumsi BBM-nya otomatis bakal jadi jauh lebih irit buat dipakai sehari-hari. Apalagi bisa sering idle tanpa perlu nyalain mesin bensinnya juga ya. Sistem hybrid yang dipakai mirip sama di Yaris Cross Hybrid. Mesinnya 2 NRV EX 1500cc dengan Atkinson Cycle. Tapi emang mesin bensinnya bertenaga 90 HP dan torsinya 121 Nm. Sedangkan motornya bertenaga 79 HP dan torsinya 141 Nm. Dan tenaga kombinasi dari sistem hybridnya 109 HP. Baterainya ada di bawah jok depan, tapi Toyota belum konfirmasi jenis baterainya apa dan kapasitasnya berapa. Kalau di Yaris Cross sih pakainya lithium ion kapasitasnya 0,7 kWh. Kayak di Yaris Cross juga, sistem hybridnya Veloz ini adalah sistem series paralel ya. Yang artinya motor dan mesinnya sama-sama bisa menggerakkan rodanya. Dan kayak sistem hybrid Toyota lainnya juga, ini pakai sistem power split, di mana sistemnya yang bakal nentuin seberapa banyak motor dan atau mesinnya perlu gerak buat gerakin final drive mobilnya. Nah, dibanding series paralel hybridnya Honda atau kebanyakan mobil-mobil Cina, power split sistemnya Toyota ini bakal lebih sering gerakin mesin bensinnya dibanding di mereka yang EV priority. Meski harusnya nggak bakal sesering sistem hybridnya Hyundai gitu yang hanya paralel aja ya. Sedangkan baterainya diisi secara self-charging, alias bisa diisi pas kita memelankan laju via regenerative braking atau secara series di mana mesin bensinnya memutar generator untuk mengisi baterainya. Transmisinya pakai yang Toyota sebut eCVT, tapi ini bukan CVT beneran ya. Ini berupa kombinasi 2 motor listrik dan planetary gear yang dibutuhkan buat sistem power splitnya itu. Nah, kalau penasaran, tuas transmisi Veloz yang bermesin bensin kayak gini, sedangkan yang hybrid kayak gini. Ada gigi B buat set regenerative braking yang lebih tinggi ya, yang bikin waktu kita lepas pedal gas, mobilnya bakal deakselerasi lebih kuat dan ngisi baterainya dengan lebih cepat. Nah, kayak Veloz biasa, Veloz hybrid ini juga berpenggerak roda depan. Dan ada mode berkendara juga yang bisa diganti pakai tombol di setir ini ya. Normal, terus kalau diklik sekali bakal masuk ke mode sport. Dan kalau klik terus tahan bakal masuk ke mode eco. Yang beda, di sebelah kanan sini ada tombol buat aktifin EV mode, buat nyalain mode yang prioritasin gak nyalain mesin bensinnya. Tapi tentunya ini hanya bisa diaktifin kalau baterainya cukup ya. Nah, klaim ke tim internalnya, Veloz Hybrid ini bisa berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam 11,5 detik. Dan konsumsi BBM-nya bisa mencapai 25,8 km per liter. Aslinya gimana? Well, tunggu nanti pas kita bisa tes lengkap ya. 4. Eksterior masih mirip.
Kalau kalian berharap Veloz Hybrid bakal banyak ubahan desainnya karena umurnya kan udah 4 tahun ya. Well, sayangnya ini masih kelihatan mirip banget ya. Dimensinya pun tetap mirip ya. Panjangnya yang hampir 4,5 meter, mirip-mirip sama R3 meski emang sedikit lebih kecil dibanding Expander atau Stargazer Car-Tense. Beda yang bisa kita spot bahkan cuma 2 ya. Bagian depan bumper bawah ini kalau di yang Veloz biasa dia flat aja dengan lekukan-lekukan gini. Di Veloz Hybrid jadi ada lubang-lubangnya gini ya. Dan di belakang dia ada emblem HEV gini. Nah, kecuali kalau kalian ambil varian Modelista yang di Veloz sebelumnya kan emang belum ada ya. Nah, ini ubahannya jadi lumayan banyak. Kita detailin yang varian Q dan Q Modelista TSS ya. Depannya ini Veloz Q yang lama, ini Veloz Q Hybrid, dan ini Veloz Q Hybrid TSS Modelista. Nah, kalau Q Hybrid biasa, bagian paling atasnya kan ada chrome yang nyambung sampai ke bagian dalam lampu tuh. Yang Modelista ini, bagian atasnya jadi piano black. Sampai ke bagian dalam lampunya juga jadi piano black ya. Dan kalau grillnya di yang Q biasa, hitam gloss gini, di yang Modelista ini somehow dibuat jadi doff gini ya. Nah, list L kebalik di housing fog lampnya, kalau di yang Q biasa chrome gini, di Modelista ini jadi piano black juga kayak di atasnya. Dan di bumper paling bawahnya, kalau yang Q biasa polos gini, di yang Modelista ada tambahan panel silver bergerigi gini. Detail lampu depannya, lampu kecilnya LED garis, lampu besarnya LED yang 2 bilah terluar, dan lampu jauhnya 2 bilah yang dalam yang nyalanya gradual ya. Lampu sini LED sequential dan ada fog lamp halogen ya. Sampingnya, ini Veloz Q yang lama, ini Veloz Q Hybrid, dan ini Veloz Q Hybrid TSS Modelista. Bagian yang ini plek-ketiplek sama ya, yang Q Hybrid dan Q yang lama. Tapi emang sama yang Modelista bedanya kelihatan banget nih. Pertama, velgnya tetap pakai velg 17 inci gini yang masih kelihatan besar di sebuah Veloz. Nah, kalau yang di Q Hybrid itu warnanya dual tone, yang di Modelista dibikin hitam gloss gini aja. Nah, selera deh, lebih suka yang mana? Dan masing-masing dipakai ban 205/20 R17. Fendernya juga dibedain. Kalau di Q Hybrid body color aja, tapi ada lekukannya gini. Dia Modelista ditambahin panel hitam doff gini. Tapi ini terputus ya, nggak langsung nyambung sama cladding plastik hitam paling bawahnya. Handle pintunya, yang Q Hybrid warna body, yang Modelista dibuat hitam gloss. Di pintunya yang paling bawah yang Q Hybrid polos, Modelista ada tambahan panel hitamnya yang ada tulisan Modelistanya gini ya di ujungnya. Garis super panjang yang nyambung dari lampu depan sampai jendela belakangnya di Q Hybrid chrome dan di Modelista jadi hitam gloss. Spionnya yang Q Hybrid warna body dan yang Modelista hitam gloss. Dan atapnya di yang Q Hybrid warna body, yang Modelista hitam gloss juga. Kedua varian ini tetap ada roof rail silvernya ya. Belakangnya ini yang Veloz Q yang lama, ini Veloz Q Hybrid, dan ini Veloz Q Hybrid TSS Modelista. Sama kayak sampingnya, bagian ini juga plek-ketiplek sama ya, Q Hybrid dan Q yang lama. Paling beda di emblemnya aja tadi ya, Q Hybrid ada HEV-nya. Lampu belakangnya tetap pakai model yang full nyambung dari kiri ke kanan. Logo Veloz di bawah emblem Toyotanya, kalau di varian Q Hybrid tetap pakai chrome gini, sedangkan di Modelista jadi hitam gloss ya. Dan karena atapnya hitam di Modelista, jadi bagian atas kacanya hitam semua gini. Sedangkan yang Q Hybrid warna body di atasnya ya. Dan paling bawah bumpernya, yang Q Hybrid lebih polos gini, yang Modelista ada tambahan panel dari Modelista gini. Yang sama, knalpot yang ngumpet di sebelah kanan sini, dan ada antena sirip hiu gini ya. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED super manjang yang keputus emblemnya aja, lampu remnya LED kecil di ujung itu, lampu seni LED juga, dan lampu mundurnya juga LED. 5. Interior tetap mirip. Kayak luarnya, dalamnya Veloz Hybrid pun masih sangat-sangat mirip ya sama Veloz yang keluar dari akhir 2021 kemarin. Poin ubahan paling kelihatan sebenarnya cuma tombol start stop ini, dari tadinya hitam, sekarang jadi biru khas hybridnya Toyota. Tuas transmisi yang urutannya jadi berubah, terus adanya gundukan di bawah kedua jok depan karena ada baterainya, terus varian Q ke atas jadi pakai head unit baru yang sedikit lebih besar, bagian pinggir jok semua variannya dari tadinya putih gini, sekarang jadi hitam gini, lantai baris kedua kalau tadinya tengahnya ada gundukannya, sekarang jadi full rata. Dan khusus varian Modelista, interiornya jadi serba hitam ya. Yes, kalau yang Q Hybrid kan dashboard bagian tengahnya warna putih gini, termasuk di cup holder kanan dan yang lapis kulit di sebelah kiri. Nah, di yang Modelista jadi full hitam kayak gini. Lebih kelihatan monoton sih ya sebenarnya. Meskipun mungkin kebanyakan masyarakat Indonesia yang takut kotor itu lebih suka. Dan ini termasuk garis panel yang dari kontrol AC sampai ke konsol tengah. Kalau yang di Q Hybrid biasa silver, di yang Modelista dibuat jadi lebih gelap ya kelihatannya. Yang di pintu juga ya, kalau yang di Q Hybrid di atas dan di tengahnya ada putih-putihnya gini, yang di Modelista dibuat jadi hitam semua. Meski emang bagian yang agak nanggung menurut kita, pilar A, B, C-nya kalau yang di Q Hybrid warna abu-abu dan ketemu sama plafon abu-abu, di yang Modelista pilarnya warna hitam tapi tetap ketemunya
sama plafon abu-abu. Anyway, sisanya sama kayak Velo sebelumnya. Setirnya sama, tetap dilapis kulit kayak gini lingkarnya. Desain dashboard overallnya yang mirip Race, Rocky, Agya, Ayla, Yaris Cross. Dan iya, kayak sebelumnya juga soal build quality emang bukan yang terbaik ya. Di bawah R3 Expander Stargazer, meskipun di sisi lain bisa ngepres mesin hybrid di harga segini dan tetap dapat 7-seater, masih impresif sih menurut kita. Jok depannya kayak gini yang pakai bahan kulit sintetis di pinggirnya dan bahan kain di tengahnya dengan motif diamond yang sekarang warnanya jadi full hitam ya. Ini jok baris keduanya yang sama juga, pinggirnya dan khusus jok tengahnya dilapis bahan kulit sintetis, sedangkan buat duduk di bagian kiri kanannya dipakein bahan kain. Lengkap ya dengan 3 headrest adjustable. Dan ini jok baris ketiganya yang pakai bahan kain semua tapi masih ada motif-motif diamondnya. Tetap ada ambient light biru kecil di dekat tuas transmisinya, dan ini pintunya. Yang depan ada pegangan tangan besarnya yang ada aksen ala-ala karbon di atasnya. Yang di sekitar handle pintunya berbahan plastik tapi ada jahitan-jahitan palsu alias cetakan. Di belakangnya ada motif ketiga dimensian dan buat sandaran tangannya dilapis kulit empuk. Sedangkan yang pintu belakang kelihatan lebih simpel tanpa cetakan ala jahitan dan tanpa pegangan tangan yang besar. Tapi tetap ada lapis kulit di sandaran tangannya dan ada cup holder yang sejajar sama sandaran tangannya. Detail lain di dalam kabin, lampu kabinnya ada 2 gini LED ya. Di baris kedua ada 1 LED juga dan ini sharing ya sama yang di baris ketiga. Meski emang di bagasi ada 1 lampu halogen tambahan sih ya. Pegangan tangan plafonnya yang di depan sini hanya ada di kiri aja, yang driver nggak ada. Yang di baris kedua pakai model lipat gini tapi nggak ada gantungan bajunya di kiri kanannya ya. Sedangkan di baris ketiga nggak ada. Double blowernya pakai model yang unik ini ya. Terintegrasi plafon, bukan yang menggunduk banget kayak kebanyakan di kelasnya. Sun visornya yang kanan ada card holdernya di luar tapi dalamnya polos ya. Sedangkan yang kiri ada card holder di dalam dan ada kaca yang bisa ditutup buka tapi tanpa lampu. Spion tengahnya day and night manual, jadi kalau silau tinggal dicetekin aja. Oh, dan kayak sebelumnya, Veloz ini juga bisa dibikin jadi sofa mode ya, dari baris pertama ke baris kedua. Dan karena slider joknya panjang, jadinya bisa dibikin sofa mode juga dari baris kedua ke baris ketiga. Nice ya, tapi gimana rasanya duduk di dalam kabinnya? 6. Konfigurasi jok. Oke, buat masuk ke depan, pintunya kerasa cukup ringan sih dibanding R3 Expander Stargazer gitu. Bukannya termasuk lebar, tampak ke dalamnya masih cukup rendah dan gampang lah ya. Posisi duduk di depan sini kalau dibuat paling rendah termasuk rendah nih ya. Beda sama Avanza dan Veloz yang zaman dulu atau sama Rush gitu ya. Ini berasa MPV banget, lebih ergonomis ya. Dan cukup oke juga, visibilitas keluarnya, gundukan kap mesinnya cukup kelihatan buat jadi patokan. Dan ke sampingnya juga oke ya, karena jendelanya gede banget dan karena spionnya di pintu, jadi cukup kurangin area blind spotnya. Pengaturan jok drivernya manual, slide recline dan bisa dinaik turunin ketinggiannya. Yang penumpang depan slide dan recline aja ya. Headrestnya pengaturannya naik turun aja ya, tapi udah enak sih. Headrestnya udah cukup maju, jadi kita bisa sandarin kepala sambil nyetir tanpa ngedanga. Mantap! Headroomnya aman banget di depan sini. Buat sandarin tangan di tengah, ada laci konsol tengah kecil ini yang berlapis kulit jadi empuk. Meski karena nggak bisa digeser maju mundur, jadi agak susah sih ya buat sandarin tangan sambil pegang setirnya. Yang di pintu juga buat sandaran tangannya udah dilapis kulit jadi empuk gini. Seat beltnya tetap nggak bisa diatur naik turun. Setirnya selain tilt sekarang juga bisa teleskopik. Dan buat sandaran kaki kiri driver ada gundukan kecil tapi nggak ada padnya ya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya sedikit lebih berat dibanding yang di depan karena emang ukurannya lebih besar juga ya. Tapi sekali lagi dibanding pintu R3 Expander Stargazer gitu, ini masih kerasa lebih ringan ya. Bukannya cukup lebar, apalagi karena pintunya panjang, jadi akses masuknya gampang ya. Dan karena atapnya nggak turun-turun, jadi kepala kita nggak perlu nunduk pas masuk. Posisi duduk di baris kedua sini lebih tinggi ya dibanding di depan. Dan dudukan joknya enak nih, nopang paha kita dengan cukup baik ya. Sebenarnya sih jarak antara dudukan jok dan lantainya cukup jauh nih. Tapi bagian ini nih yang bikin jadi kurang enak. Jadi kalau di Veloz yang biasa kan kaki kita masih bisa diselipin ke bawah jok depan. Di yang hybrid ini karena ada gundukan baterainya gini, jadi kaki kita mentok ya, gak bisa dimasukin ke bawah jok depan sama sekali. Efeknya kalau badan kalian tinggi banget, udah pasti bakal bikin kakinya kepentok dan bikin sudut paha kalian lebih ngangkat ya. Dan kaki kita juga jadi nggak bisa ngerasain efek selonjoran jadinya ya. Dan mesti jadi pertimbangan juga nih kalau kalian sering bawa penumpang di baris ketiga, yang artinya kan harus majuin sedikit ya kan jok baris keduanya. Oke, jok baris kedua ini masih pakai slider super panjang dari sebelumnya, jadi fleksibel nih yang ngasih ruangnya. Nih, kalau dibikin maju mentok kaki kita bisa sampai mentok sama jok di depannya. Ini misalnya kita mau maksimalin ruang di belakang lagi, atau misalnya yang duduk di sini anak kecil dan pengen deket sama orang tuanya yang di depan gitu ya. Dan kalau dimundurin mentok, ruang kakinya luar biasa lega. Paling lega sih ya ini soal ruang kaki di kelasnya karena slider panjangnya tadi itu. Tapi ya ini udah nggak nyisain ruang di baris ketiganya ya, nanti kita lihat. Dan sekali lagi ini ruang gerak sepatu kita, pada dasarnya nggak ada ya. Headrest ketiga sisinya adjustable, jadi kita bisa bersandar nyaman gini. Sudut rebahan jok ini bisa diubah-ubah ya, fleksibel dan bahkan bisa sampai mentok rebahnya sampai full tiduran gini. Paling rebah sih ya ini di kelasnya. Oke lah. Gini kalau dibuat tegak, ini ruang kepalanya masih aman ya. Dan ini kalau kita rebahin misalnya, ruang kepala jadi lebih lega lagi ya.
Lanjut buat sandaran tangan di pintu dan dilapis kulit jadi empuk. Dan di tengahnya, jok bagian tengah sini bisa kita turunin nih buat jadi armrest yang empuk ini. Dan karena tengahnya bolong, jadi kayak ngasih kesan semi-semi captain seat gitu ya. Oke, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya masih cukup gampang kakinya, nggak perlu terlalu ngelipat. Nah, tapi enak nih, kalau yang Veloz bensin di tengah lantainya kan masih ada gundukannya. Di yang hybrid ini jadi rata ya, jadi kaki kita nggak perlu ke kiri kanannya. Dudukan jok tengahnya sedikit lebih keras ya, dan sedikit lebih tinggi juga dibanding kiri kanannya. Dan cukup gampang ketusuk sama seat belt ini. Sandarannya juga lebih keras dan lebih maju, tapi karena ada headrest adjustable, jadi kepala kita nggak ngedangak ya, dan ruang kepalanya masih aman. Dan seatbelt di tengah sini 3 titik yang dari atas ya. Oh, catatan, karena lebar Veloz ini yang paling kecil di kelasnya, jadi meskipun dia bisa punya legroom yang paling lega di kelasnya, tapi kalau mesti duduk bertiga, emang bakal kerasa jadi yang paling sempit ya di kelasnya. Oke, sekarang kita ke paling belakang. Buat ke baris ketiga, kalau dari sebelah kiri sini tinggal tarik aja tuh sini, dan nanti joknya bakal kelipet dan keangkat, atau one touch tumble ya disebutnya. Jadi kaki kita bisa napak ke belakang. Dari sebelah kanan juga bisa ya, tapi bedanya joknya yang tumble, jok kanan dan tengahnya sekaligus. Oke, jok paling belakang sini, headrestnya dua-duanya bisa dinaikin dulu. Nah, jarak dudukan jok ini sama lantainya cukup jauh ya. Mirip di Expander, tapi emang nggak sebaik di R3 dan Stargazer. Tapi oke lah, sudut paha kita nggak terlalu naik ya. Sudut sandaran joknya bisa kita ubah-ubah ya, pakai tali di atas ini. Dan ini bagian bawah joknya ikut bergerak juga. Dari paling tengah ke segini, ini ruang kepalanya udah super mepet ya, hampir nggak ada sisanya. Ini kalau dibuat paling rebah, termasuk cukup rebah lah ya buat baris ketiga. Dan ruang kepalanya sedikit lebih aman dibanding tadi. Ruang kakinya, nah karena slider super fleksibel tadi, ini sisa ruang kaki kalau kita geser jok tangannya sampai super mentok ke depan. Masih luas banget sisanya. Meskipun yang tadi, orang di depan kita bakal kesempitan banget. Nah, ini kalau jok baris kedua dimundurin mentok. Kelihatan ya, kaki kita udah kejepit nggak cukup. Jadi kalau mau ada orang duduk di baris ketiga ini, emang nggak bisa dimundurin sampai mentok baris keduanya. Ruang buat gerak sepatunya nggak luas, tapi nggak sampai lega juga ya. Di sebelah kanan ada buat sandarin tangan gini, dan yang kiri juga. Nah, ukuran jendelanya sebenarnya lumayan besar, tapi bentuk yang kayak gini, itu bikin pas kita nengok keluar langsung kelihatan pilarnya. Tapi ya nggak terlalu ngasih kesan claustrophobic juga lah ya. 7. Fitur tetap mirip. Sama kayak eksterior dan interiornya, Veloz baru ini juga sangat minim fitur baru ya. Malah yang baru sebenarnya hanya head unitnya ini di varian Q ke atas. Dan ada penyegaran di instrumen clusternya aja karena di model hybrid ya. Head unitnya dulu, varian Q ke atas layar sentuh 10 inci model floating gini. Nah, ini tampilannya mirip di Fortuner dan di Zenix baru ya. Kalau swipe down dari atas ada beberapa kontrol cepat gini, yang di tengah widget-widget besar dan paling bawahnya beberapa kontrol juga. Kayak sebelumnya, tetap ada menu prepaid card buat ngecek saldo kartu Mandiri e-money atau flash BCA ya. Ada perintah suara meski nggak kita cobain juga. Ada wireless Apple CarPlay dan Android Auto, jadi kita bisa sambungin HP kita tanpa kabel dan munculin interface yang familiar gini yang berpakai aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, dan lain-lainnya. Ada gesture juga 3 jari ke bawah buat balik ke menu utama. Menu-menunya di bagian connection, selain ada Android Auto, Apple CarPlay buat baca kartu e-money dan cek dealer Toyota, ada juga fitur Auto Link, ini buat mirroring dari HP kita ya. Dan seran monitor buat buka kamera 360-nya. Di bagian entertainment ada RCTI Plus buat streaming video, Noise buat streaming audio, video browser, dan browser internet yang semuanya ini bisa langsung buka tanpa perlu koneksiin ke internet HP kita. Karena Veloz yang varian Q ke atas ini ada koneksi internetnya ya sekarang. Ada game juga seandainya kalian bosen dan somehow nggak mau main game di HP kalian aja. Indikator guide ini buat dikasih lihat nama-nama indikator yang bakal nyala di mobil dan artinya apa. Dan settingsnya termasuk standar sih, nggak sampai ngatur settings mobilnya langsung. Instrumen clusternya, di kirinya LCD TFT 7 inci dengan tambahan LCD ala kalkulator di sebelah kanannya ya. Ini temanya ada 4, tapi beda sama yang Veloz biasa dulu. Di sini animasi openingnya nggak aneh-aneh ya, lebih simple kayak di Rocky Hybrid. Yang display 1 tampilannya gini, yang display 2 kayak gini, yang display 3 gini, dan yang display 4 gini. Dan masing-masing juga kalau kita ganti ke mode sport atau power, itu bakal bikin beberapa bagiannya jadi merah-merah ya. Oke, menu yang bisa diganti, pertama ada layar konsumsi BBM instan dan rata-rata. Kalau geser ke bawah ada sisa jarak berkendara, ke bawah lagi ada durasi perjalanan dan berapa persennya pakai mode EV. Geser kanan ada layar energy flow, terus ada jam, layar kosong. Geser kanan lagi ada layar warning, dan geser kanan lagi masuk ke settings ya yang banyak banget isinya. Pertama ada buat atur terang gelap layar instrumen clusternya, atur waktu dan tanggal, ganti-ganti tema yang tadi, terus atur hal-hal yang ditampilin di layar ini kayak atur indikator eco, otomatis reset data konsumsi BBM dan trip A setelah isi bensin.
pakai animasi opening tadi atau enggak, pas matiin mobil ditampilin info konsumsi atau enggak, terus bisa munculin layar nunjukin ban belok-belok kalau kita puterin setir, indikator yang ngasih lihat cara kita ganti mode berkendara, dan indikator EV-nya nyala atau enggak. Lanjut, ada bunyi lampu sein dan volume lagu pembukaan mobilnya. Notification ini bisa kita set pengingat ya, nanti di tanggal tertentu mau diingetin buat ulang tahun atau apalah bisa. Settings mobil, kalau di varian TSS ada buat atur ADAS-nya, tapi di model yang Q yang kita videoin ini nggak ada ya. Ada buat atur auto lock, auto unlock, bunyi bip-bip pas buka kunci seberapa kencang. Terus ada buat atur speed sensing wiper dan otomatis nyalain wiper belakang. Ada buat mati nyalain one touch turn signal dan welcome lamp yang bakal nyalain lampu kabin dan lampu belakang kalau kita deketin mobilnya. Dan ada follow me home juga. Dan terakhir ada menu maintenance yang bisa kita set buat ingetin kapan ganti oli dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya ada yang baru lagi ya. Fitur Internet Connected Veloz ini yang disebut T-InTouch sekarang jadi dapat versi barunya. Salah satunya bikin mobilnya bisa jadi mobile hotspot. Dan selain fitur standar kayak geofencing, valet mode, lihat posisi mobil dan lain-lainnya, harusnya ada tambahan remote immobilizer juga ya, yang bisa matiin mesin mobil kalau terdeteksi dicuri. Di luar itu sisanya sama ya, atau paling nggak di varian paling atasnya sih sama. Karena kalau yang Q dulu ada rear seat entertainment-nya, di Q hybrid yang baru ini nggak ada ya. Adanya di varian Q Modelista ini sekarang. Semua varian tetap dapat rem parkir elektrik, mantap. Matinya tinggal tekan sambil injak pedal rem dan aktifinnya tinggal tarik aja. Dan ada brake hold-nya buat nahan remnya pas kita udah berhenti juga ya. Lanjut, lampunya otomatis, nice ya. Wipernya masih intermittent standar yang bisa kita set speed link ini di MID-nya dan bakal bikin kecepatan wipernya jadi ikutin kecepatan mobilnya. Dan bisa otomatis aktifin wiper belakang kalau kita masuk gigi mundur pas wiper depannya lagi nyala. Tetap ada wireless charger juga, jadi yang HP-nya ada C standarnya bisa tinggal taruh aja dan bakal ke charge. Dan tetap ada tombol on off buat mati nyalain wireless chargernya juga ya. Inputnya di depan tetap ada satu USB port di samping kiri sini, satu lagi juga tetap di head unit tapi posisinya berubah aja. Di balik laci konsol tengah ada power outlet gini, di belakang konsol tengahnya tetap ada dua USB port Type A, dan di baris ketiga ada satu power outlet lagi. AC-nya, nah ini nih yang paling sayang sih ya. Setiap varian dapat auto climate control, alias kita bisa set suhunya aja dan nanti kecepatan kipasnya bakal menyesuaikan. Suhu paling dingin 17,5 derajat Celcius dan paling panas 28 derajat. Tapi kayak sebelumnya, tetap nggak ada pengaturan arah semburan AC-nya. Jadi nggak bisa sembur ke bagian kaki atau nggak bisa ke atas juga buat jadi defroster kaca depan. Sayangnya, mengingat setiap kompetitornya udah punya sekarang ya kan. Tapi tetap ada defogger kaca belakangnya. Tetap ada double blower juga yang ventilasinya unik ini ya, nyatu di plafonnya. Meskipun emang flap yang di sini cukup cepat jadi kendor sih ya. Dan ada 4 level kecepatannya. Lanjut, kuncinya masih sama yang tombol locknya ada di logo Toyotanya ini. Ini ada passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kekunci, remote-nya tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan bukan gear bagian dalam handle-nya ya. Tapi tekan alur kecil ini di handle-nya buat buka kuncinya. Nanti spionnya bakal ikut kebuka juga. Dan buat kunci lagi, tap lagi alurnya. Buat nyalain mesin pakai tombol start stop ini, yang karena hybrid jadi biru gini ya sekarang. Sedangkan kalau mau lipat spionnya sendiri pakai tombol di sini ya. Speakernya ada 6, 4 di depan dan 2 di tengah. Tombol di setir sebelah kanan ada buat next previous track, teleponi, dan ganti mode berkendara. Nah kalau yang di Modelista TSS lebih lengkap ya, ada tombol adaptive cruise controlnya segala. Sedangkan yang setir sebelah kiri ada buat atur volume, atur MID, dan voice command. Dan jendelanya yang auto up down tetap sisi driver aja ya. 8. Detail safety. Bagian ini juga nggak ada sentuhan yang terlalu beda sih. Cukup oke sih, karena dari 2021 kemarin sebenarnya fitur safety Veloz juga udah cukup oke ya. Fitur safety aktifnya ADAS atau di sini disebutnya TSS alias Toyota Safety Sense, cuma ada di varian tertinggi Q Modelista TSS ya, yang manfaatin 2 kamera di balik spion tengah ini buat fitur deteksi objek dan garis di depan, dan 2 radar yang sembunyi di balik kiri kanan bumper belakang buat fitur blind spot. Pertama, yang baru sekarang ada adaptive cruise control ya. Jadi selain bisa set kecepatan konstan tanpa perlu injak pedal gasnya, mobilnya sekarang juga bisa ikutin ketika mobil di depan memelan dan mengencang lagi tanpa kita perlu injak pedal rem dan pedal gasnya. Nice lah ya. Tapi kita belum dapat info sih ya, apakah adaptive cruise di Veloz hybrid ini bisa ikutin mobil depan sampai berhenti atau enggak. Lanjut, ada pre-collision warning dan pre-collision braking yang bisa mendeteksi kemungkinan nabrak mobil, motor, atau pejalan kaki di depan dan bakal ngeremin otomatis kalau udah terdeteksi dan gak kita injak pedal remnya. Lanjut, ada lane departure warning dan lane departure prevention yang bisa mendeteksi kalau mobilnya mau keluar garis dan bakal ngasih peringatan plus ngasih feedback puterin setirnya supaya mobilnya nggak jadi keluar lajur. Ada front departure alert yang bakal ngasih peringatan, misalnya di lampu merah mobil depan kita udah jalan tapi kita belum ikut jalan. Dan ada pedal miss operation control yang bakal nahan mobilnya supaya nggak jalan kalau kita nggak sengaja injak pedal gasnya pas kedeteksi ada objek di depan kita. Dan terakhir, blind spot monitoring
yang bakal nyalain indikator di spion ini kalau mendeteksi ada objek di titik buta dan bakal kedap-kedip kalau kita nyalain lampu sein ke arah situ. Dan ada rear cross traffic alert yang bakal kedipin si cahaya blind spot tadi kalau ada objek di kanan kiri kita pas kita lagi mundur. Ya sayangnya belum ada fitur lane centering atau lane tracing assist ya kalau di Toyota namanya. Tapi sekali lagi ini juga udah termasuk lengkap lah ya. Airbagnya di varian Q yang kita videoin ini cuma ada dua airbag depan aja. Sedangkan varian Q modelista TSS ada 6 ya. Tambahannya 2 airbag samping di samping kedua jok depan dan 2 airbag pilar yang memanjang. Remnya rem depan cakram ventilasi dan yang belakangnya cakram. Tentunya ada ABS, EBD dan brake assist juga. Stability control juga ada yang bisa matiin traction controlnya aja kalau ditekan sebentar dan kalau ditahan lama bakal matiin stability controlnya juga. Ada hill start assist juga yang bakal nahan rem mobil beberapa detik di tanjakan biar kaki kita bisa pindah dari pedal rem ke pedal gas tanpa mobil merosot dulu. Di dalam juga ada indikator seatbelt penumpang gini, sensor parkirnya di belakang ada 2 titik, di depan nggak ada. Kameranya varian Q ke atas dapat 4 kamera ya, 1 kamera di depan, 1 kamera di masing-masing spion, dan 1 kamera di belakang yang bisa ngasilin gambar 360 derajat gini. Dia ada beberapa angle pilihan dan ada moving object detection ya, yang bakal munculin kotak kuning kalau terdeteksi di area itu ada objek yang bergerak. Dan di baris kedua ada dudukan ISOFIX buat jok bayi ya. 9. Bagasi dan storage. Bagasinya Veloz Hybrid ini nyambung sama passive keyless entry-nya ya. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote ini tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan tinggal klik tombol yang panjang sebelah kiri sini dan bagasinya bisa langsung dibuka. Tapi tetap manual ya. Dan ini semua kunci pintu lainnya juga bakal kebuka. Oke, ini bagasinya. Sekilas mirip sih ya sama Veloz yang biasa. Nah, Toyota belum konfirmasi nih apakah ada perbedaan kapasitas sama yang biasa atau enggak ya. Bentuk bibirnya termasuk mengotak dan cuma menyempit sedikit di atasnya gini, lebar nih ya. Jadi masukin barang lebar juga harusnya nggak masalah. Bibir bagasinya termasuk cukup tinggi dari tanah, artinya kalau angkat barang berat banget kayak galon itu bakal lebih sulit ya, meski nggak sesulit SUV juga. Lantainya rata sama bibir bagasinya, jadi kalau mau keluarin barang tinggal ditarik aja. Detail di dalamnya, di sebelah kanan sini rata aja ya, nggak ada apa-apa. Di sebelah kiri sini ada lampu halogennya, dan kalau di Veloz yang biasa ada lubang kompartemen gini, yang di hybrid ini jadi tertutup ya. Soalnya isinya ada aki nih. Ya kayak kebanyakan mobil hybrid juga, akinya dipindah ya ke belakang sini. Di bawah lantainya tetap ada kompartemen kayak gini, yang sekaligus ada tempat dongkrak di paling kanan. Dan kalau mau nurunin ban serep, tinggal puter aja kuncinya ke sini. Sedangkan ban serepnya ada di bawah mobil ya. Nah, karena jok baris ketiga sudut rebahnya bisa diubah-ubah, jadi kita bisa set misalnya jok kita direbahin gini, ruang bagasi jadi lebih sempit, tapi penumpangnya duduknya lebih nyaman ya. Sedangkan kalau ditegakin gini, sebaliknya. Kalau meluasin kapasitas bagasinya, jok baris ketiga bisa dilipat pakai konfigurasi 50/50. Bukan pakai tali yang di bawah sini, pakainya yang di atasnya sini. Nah, kalau udah kebuka, nanti kita bisa masukin barang yang lebih panjang sekaligus duduk satu penumpang di paling belakang. Nah, ini kalau dilipat dua-duanya, kapasitasnya jadi jauh lebih besar gini ya, dan lantainya juga rata. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasi lagi, baris keduanya unik nih. Kita bisa buka tengahnya gini aja. Kepake nih ya kalau mau masukin barang yang tipis banget tapi panjang, kayak pancingan atau tas golf gitu. Dan tetap bisa duduk 2 penumpang dengan nyaman di kiri kanannya. Ini ada gundukannya sedikit tapi ya. Nah, yang lebih konvensional, kalau kita lipat yang sebelah kiri, lantainya jadi rata dan panjang ya. Dan tetap bisa duduk 2 penumpang di sebelah kanan. Kalau kita lipat semua, bagasi jadi jauh lebih besar gini dan lantainya rata ya. Ya nanjak sedikit aja sih di ujung, tapi tetap bisa lah buat masukin barang yang besar dan panjang kayak kasur gitu. Buat tutup pintunya disediain handle di sebelah kanan, dan buat kunci lagi bisa klik tombol kecil yang di sebelah kanan sini. Dan ini sisa storage dalam kabin. Detail-detail lain kayak Veloz biasa dulu, Veloz Hybrid ini juga langsung dirakit lokal ya. Nice lah. Bensinnya kalau buka cupnya di sini emang nggak ada keterangannya ya pakai oktan berapa. Sebenarnya di buku manualnya harusnya ada, tapi buku manualnya Veloz Hybrid ini belum ada di websitenya. So kalau nyontek buku manualnya Yaris Cross Hybrid yang pakai mesin sama, bensinnya minimal pakai oktan dengan RON 90 ya. Garansinya, garansi umum atau garansi kendaraan berlaku 3 tahun atau 100.000 km. Tapi kalau kita ikutin jadwal servis rutin ya, bakal dapat extended warranty 1 tahun ya.
Garansi baterai hybridnya berlaku 8 tahun untuk 160.000 km, mana yang tercapai duluan. Dan buat servisnya, gratis 7 kali biaya servis, jasa, dan spare part selama 3 tahun ya. Suka memberikan soal Toyota Veloz Hybrid ini? Silahkan sampaikan komentar yang di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe channel ini. See you next time.